Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Apa kabar rekan-rekan guru penggerak? Ya, hebat semua. Pada kesempatan ini, perkenalkan nama saya Mahudi. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan ke-6 yang berasal dari SMA Negeri 1 Anjungan, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan trapesium usia, refleksi dan nilai dan peran guru penggerak. Nah, pada diagram trapesium usia, ketika ini terlihat jelas bahwa ketika saya berusia 5 tahun, itu pada saat usia saya mengenyam pendidikan PAUD ataupun TK, kemudian lanjut 9 tahun, itu masih dalam usia antara SD ya, MI, saya masih di MI waktu itu, kemudian lanjut ke usia 17, saya waktu itu masih SMA, kemudian 17 itu karena peralihan antara usia peserta didik SMA kemudian akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Lulus sarjana saya pada usia 23 tahun waktu itu. Nah, sekarang usia aktif kerja saya 36 tahun sehingga selisih dengan usia positif saya bisa kita lihat di sana 9 dari 36 dikurangin 9 berarti selisih dengan usia positif saya ialah 27 tahun. Kemudian selisih dengan usia negatif saya 36 tahun dikurangi 17 sehingga selisih dengan usia negatif yakni 19 tahun. Refleksi, apa peristiwa positif dan negatif yang saya tulis di sana? Pertama, peristiwa positif pada saat memasuki usia 4 sampai dengan 6 seperti yang sudah saya sampaikan di diagram, saya sering ditunjuk untuk menjadi ketua kelas, memimpin upacara dan sering dilibatkan dalam kegiatan musabaqah tilawatil Quran waktu itu. Peristiwa negatif ketika saya berusia SMA, saya hampir putus sekolah. Hampir putus asa karena meskipun saya aktif dalam berbagai kegiatan, ternyata dukungan dari orang tua khususnya ayah itu tidak ada. Ya, ini memang dilatar belakangi oleh masalah ekonomi yang tentu menjadi alasan dan paksaan saya harus bekerja sendiri dan harus membanting tulang sendiri untuk membiayai saya sekolah waktu itu. Selain saya, siapa lagi yang terlibat di masing-masing peristiwa tersebut? Nah, peristiwa positif pada waktu itu ya tentu ada Pak Safiuddin, itu guru saya ketika masih MI, Pak Suradi, dan Bu Yuni. Peristiwa negatif yang saya alami ya ayah tadi. Kemudian yang ketiga, dampak emosi apa saja yang saya rasakan hingga sekarang. Nah, dampak emosi dari kebijakan positif saya alami yaitu optimis, tertarik, gembira, dan percaya. Dan dampak emosi kejadian negatif yang saya alami yaitu marah dan takut. Marah karena tidak bisa, tidak sesuai seperti yang saya harapkan. Seperti anak lain itu kan didukung oleh orang tuanya, tapi saya tidak mendapat dukungan. Tapi saya tidak menyerah sampai di situ, saya tidak menyerah dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, saya terus berusaha dan berjuang. Kemudian, mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang? Ya tentu saja manusia cenderung mengenang masa lalu, baik positif maupun negatif, itu sudah lumrah. Nah, sebagai sejarah proses kehidupan yang membawa saya ke dalam kehidupan saat ini, hitam putih, pahit manisnya kehidupan, itu menurut saya merupakan bagian dari dinamika kehidupan untuk mencapai keridhaan Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan terapisium usia roda emosi terkait peran saya sebagai guru, khususnya guru penggerak terhadap peserta didik saya. Pertama, kita bisa mengklasifikasikan pikiran dan perilaku kita sendiri selaku guru, serta kita bisa memetakan tentang perilaku peserta didik kita karena kebanyakan kita sudah lebih mengawal melaluinya itu. Jadi kita sudah melalui istilah kata orang lebih banyak makan asam. Nah itu. Jadi kita bisa berbagi kepada peserta didik. Kemudian berusaha menjadi pribadi yang baik dan menjadi teladan bagi siswa saya khususnya. Nah, bagaimana menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai guru dalam satu atau dua kalimat menggunakan kata guru, murid, belajar. Ini tagihan di dalam tugas itu. Maka perlu saya sampaikan, peran guru sangatlah berperan aktif dalam menuntut murid dan belajar serta guru dapat mewujudkan makna pendidikan yang hakiki dengan konsep merdeka belajar. Nah, nilai dan peran guru penggerak menurut saya pertama pantang menyerah. Ini nilai-nilai yang ada dalam diri saya yang membantu saya
menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya. Pertama, pantang menyerah, semangat, fleksibel, sopan santun, jujur, berdedikasi tinggi, dan loyalitas. Nah, peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah yaitu berusaha untuk menjadi inisiator, pencetus sebuah gagasan, bekerja keras dan bersungguh-sungguh dalam mewujudkan sesuatu. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait tentang terapi usia, refleksi dan peran guru penggerak. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam guru penggerak.